Selamat siang teman-teman semua, praktikkan metode kuantitatif tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksana Rafael Nathan yang akan memandu eh, penjelasan materi penarikan contoh acak kelompok atau PCAK pada pertemuan keempat ini. Baik, dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Untuk PCAK sendiri secara definisinya yaitu teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Sesuai dengan namanya, penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau klaster atau kelompok. Nah, yang membedakan mungkin dengan materi sebelumnya ya, PCAS, sampel yang dipilih ini bukan data tunggal gitu teman-teman, ataupun dari individu yang sendiri gitu, tapi melainkan sampel yang diambil dari sebuah kelompok. Baru nanti di dalamnya dapat diolah menurut rumus-rumus yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya pada poin kedua, pertimbangan biaya juga merupakan alasan lainnya. Nah, jadi ini salah satu memudahkan dilakukannya PCAK gitu untuk mempertimbangkan biaya tersebut. Dilakukannya PCAK ini dapat mengurangi biaya seperti itu, dan tapi kesulitannya adalah dalam pengolahan data ataupun pengolahan rumusnya itu cukup rumit. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil pelajari, tapi secara garis besarnya PCAK ini memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan PCAS seperti itu. Dan untuk PCAK sendiri, populasinya ini dibagi-bagi menjadi sekelompok kasus yang disebut sebagai klaster. Nah, pembagian klaster ini biasanya dibagi berdasarkan kondisinya gitu, kondisi alaminya, seperti lokasi, golongan, ataupun sosioekonomi. Nah, di metode PCAK sendiri, ini terdiri dari dua metode teman-teman. Yang pertama ada one stage cluster sampling atau PCAK satu tahap, dan two stage cluster sampling atau PCAK dua tahap. Nah, untuk yang satu tahap sendiri, secara definisinya yaitu membagi populasi menjadi kelompok atau klaster. Nah, beberapa klaster ini kemudian dipilih secara acak sebagai wakil dari populasi. Kemudian seluruh elemen dalam klaster terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, mungkin untuk secara definisinya cukup sulit dipahami ya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman bisa paham lebih baik. Dan untuk nanti bagaimana cara penggunaannya akan dijelaskan di teladan seperti itu. Nah, untuk yang metode two-stage cluster sampling, secara definisinya yaitu pengembangan dari metode cluster sampling di mana pengambilan sampel dilakukan secara dua tahap. Nah, yang tahap pertama itu memilih klaster tersebut dalam populasi secara acak sebagai sampel, dan tahap keduanya dipilih melalui elemen dari tiap klaster yang terpilih secara acak. Nah, nanti sama seperti sebelumnya, nanti teman-teman akan melihat bagaimana cara penggunaan dua metode tersebut dari teladan. Nah, ini yang udah mungkin teman-teman sudah catat ya. Ini ada beberapa rumus, yaitu PCAK satu tahap untuk pendugaan total populasi. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu nilai tengah anggota kelompok, itu rumusnya adalah M bar sama dengan 1/N dari sigma MI. Oke, terus yang kedua, itu jumlah anggota populasi, rumusnya adalah M besar sama dengan sigma MI. Jadi, bisa disesuaikan, nanti bisa diterusin ke turunan ke bawahnya. Nah, terus poin ketiga itu ada nilai tengah kelompok, itu rumusnya adalah M bar, M besar bar sama dengan M besar dibagi N besar. Dan untuk seterusnya itu yang keempat ada pendugaan nilai tengah kelompok, itu ada Y besar bar sama dengan sigma YI, Y kecil I dibagi dengan sigma MI. Lalu ada pendugaan ragam contoh, itu rumusnya sebagai berikut, ada VY sama dengan N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikalikan dengan N kecil dikalikan dengan M bar kuadrat. Nah, M barnya pakai yang di sini. Lalu selanjutnya dikalikan dengan sigma dari YI dikurang dengan Y bar kecil dikalikan dengan MI dikuadratkan. Lalu dibagi dengan N-1. Nah, nanti ada rumus tambahan ya. Sebenarnya ini sama aja. Kan dikali dengan sigma SI kuadrat ya. Nah, SI kuadrat itu kan varians ya. Varians dari VY ini. Maksud saya data nanti teman-teman. Datanya teman-teman gitu. Varians dari masing-masing YI ini. YI dan MI. Nah, selanjutnya itu ada penduga ragam total setelah teman-teman menemukan VY ini ya tadi ya. Mungkin sebelum lanjut ke VT, teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan batas kesalahannya terlebih dahulu untuk yang VY ini dimasukin ke 2 kali akar VY ST. Baru nanti teman-teman silakan cari selang kepercayaannya itu dengan cara
Y di sini, hasil Y bar ini di plus minus dengan B yang ada di sini, BY. Oke. Lalu nanti ada penduga ragam total, dilanjutkan dengan menentukan ragam total. Penduga total terlebih dahulu, teman-teman bisa cari tau-nya itu dengan cara N besar dibagi dengan N kecil dikalikan dengan sigma Y bar ini. Nah, Y bar nanti teman-teman bisa ambil dari yang sini. Nah, baru nanti dilanjutkan dengan penduga ragam total. Itu rumusnya adalah V tau sama dengan N kuadrat dikalikan VY. Nanti ketemu hasilnya, langsung dimasukkan ke rumus batas kesalahan. Lalu ditemukanlah selang kepercayaannya itu dengan cara tau di sini di plus minus dengan B yang ada di sini, hasil B ini. Nanti mungkin bisa diteladan, kita bisa baca bareng-bareng ya. Nah, untuk keterangannya ada sebagai berikut. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan di ini ya, di teladan juga seperti itu. Nah, selanjutnya lanjut ke PCAK 2 tahap untuk yang total populasi. Nah, jadi dalam satu satu bagian, misalnya ini total populasi, ada dua bagian gitu. Maksudnya ada yang klaster, ada yang satu tahap, ada yang dua tahap. Nah, untuk yang dua tahap ini itu kita perlu mencari nilai tengah dulu nih dari anggota populasi kelompoknya. Nah, ini yang pertama ada M besar sama dengan sigma dari M besar I, bukan M kecil. Karena ini kan total populasi tapi ada dua tahap gitu. Nanti teman-teman misalnya gini, di tahap yang pertama itu disebutnya sebagai M besar I, nanti di tahap keduanya itu disebutnya sebagai M kecil I, seperti itu. Nah, M besar bar ini sama dengan M besar dibagi dengan N besar. Lalu penduga rata-rata ragam kelompoknya itu Y bar I sama dengan sigma dari YI, lalu dibagi dengan MI. Nanti teman-teman di sini bisa juga lihat dari teladan juga ya. Nah, untuk penduga nilai tengah kelompok sendiri itu dirumuskan sebagai mu. Nah, ini sama dengan M besar dibagi dengan M besar dikalikan dengan sigma dari M besar I dikalikan dengan Y bar I dibagi dengan N. Nah, ini kan di sini banyak notasi ya, teman-teman. Harapannya bisa dipahami dengan baik, pelan-pelan aja untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya ada varians kelompok. Varians kelompok sendiri ini rumusnya ada SB kuadrat ya, notasi varians, terus sama dengan sigma dari dalam kurung M besar I dikalikan dengan Y bar I dikurang dengan M besar bar dikalikan dengan mu. Lalu dikuadratkan dan disigma nantinya. Dibagi dengan N-1. Nah, selanjutnya ada varians anggota kelompok. Nah, ini rumusnya mungkin hampir serupa dengan sebelumnya, tapi di sini karena ini dua tahap mungkin ada sedikit perbedaan. Itu yang pertama ada SI kuadrat, notasi varians anggota kelompok, sama dengan sigma dari YIJ. YIJ ini nanti mungkin ada nilai-nilainya di masing-masing data di teladan tersebut. Lalu dikurang dengan Y bar I dikalikan dengan mu bar dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini lalu dilanjutkan dengan dibagi dengan MI-1. Nah, kenapa nanti di teladan mungkin ya di PCAK 2 tahap ini nggak ada contoh teladannya, karena dikarenakan adanya SI ini teman-teman. Nah, SI ini sebenarnya dan juga ada penentuan SB sebenarnya jadi salah satu yang bikin rumitnya PCAK ini. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman mau mempelajarinya mungkin itu bisa aja, tapi untuk di pertemuan hari ini teman-teman nggak akan ada teladan untuk yang PCAK 2 tahap ini, karena tadi ya karena adanya kerumitan dan juga kesulitan untuk membuat ini kalau misalnya dalam bentuk penulisan gitu, mungkin dalam bentuk labcom ataupun sejenisnya bisa jadi ada gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pendugaan ragam contoh. Pendugaan ragam contoh ini ada rumusnya V mu sama dengan dalam kurung N besar dikurang dengan N kecil dibagi dengan N besar dikalikan N kecil dikalikan dengan M besar bar dikuadratkan. Lalu tutup kurung dikalikan dengan varians dari varians kelompok, lalu ditambahkan dengan sigma, ada kurung siku ya, kurung siku paling luar ini, M besar I di kuadrat dikalikan kurung siku lagi, ada M besar I dikurang dengan MI, M kecil I dibagi dengan M besar I. Tutup kurung siku dikalikan dengan ini varians anggota kelompok dibagi dengan MI, lalu tutup kurung siku lagi dibagikan dengan N besar dikalikan N kecil dikalikan dengan M besar bar kuadrat. Nah, setelah ketemu mu ini,
dilakukan perhitungan batas kesalahan. Nah, batas kesalahan ini ada B besar mu sama dengan 2 dikalikan dengan akar V mu. Nah, lalu kalau udah ketemu B mu-nya, itu bisa menemukan selang kepercayaan dengan cara SK sama dengan mu plus minus B mu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penduga total untuk PCAK 2 tahap, itu rumusnya tau bar sama dengan M besar dikalikan dengan mu bar. Nah, lalu dilanjutkan dengan pendugaan ragam total. Nah, ini ada sedikit perubahan rumus teman-teman, kalau misalnya teliti nanti bisa dicek di mana perbedaannya. Nah, ini rumusnya adalah V tau bar sama dengan dalam kurung N besar min N kecil dibagi dengan N besar tutup kurung, buka kurung lagi, N besar kuadrat dibagi dengan N kecil tutup kurung dikalikan dengan varians kelompok ditambah dengan N besar per N. Nah, ini mungkin ada, mohon maaf ada kesalahan penulisan ya, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N ini tolong dihapus saja, jadi langsung masuk ke bagian yang ini, yang sigma di dalam kurung siku ya. Nah, di sigma setelah sigma ini ada setelah ditambahkan N per N besar per N kecil, itu dikalikan dengan sigma dari buka kurung siku ada M besar I kuadrat dikalikan dengan buka kurung siku kembali ada M besar I kurang M kecil I dibagi dengan M besar I tutup kurung siku dikalikan dengan varians anggota kelompok dibagi dengan MI tutup kurung siku. Nah, setelah ketemu V tau bar, bisa dilakukan perhitungan batas kesalahan, itu dengan cara B tau bar sama dengan 2 dikalikan akar dari V tau bar. Nah, selang kepercayaannya SK-nya itu tau bar plus minus B tau bar. Oke, selanjutnya ada pendugaan proporsi populasi. Nah, di pendugaan proporsi populasi ini sama ya, ada 2 tahap juga. Ada 1 tahap dan 2 tahap. Untuk yang 1 tahap ini, yang pertama itu ada pendugaan proporsional. Itu kita notasikan proporsional itu dengan P topi bahasanya. Nah, P topi ini sama dengan sigma dari alfa I dibagi dengan sigma MI. Nah, pendugaan ragamnya itu rumusnya P topi sama dengan N besar dikurang dengan N kecil dibagi dengan N besar dikalikan dengan N kecil dikalikan M bar kuadrat. Lalu dikalikan dengan sigma dari alfa I dikurang dengan P topi dikalikan MI dikuadratkan. Lalu dibagi dengan N-1. Nah, setelah ketemu VP topi, itu dilanjutkan dengan rumus penentuan batas kesalahan. Nah, BP topi ini 2 dikalikan dengan akar dari VP topi. Nah, di pendugaan proporsi populasi tahap 1 itu ada penentuan ukuran contoh untuk menduga populasi. Nah, itu rumusnya N kecil sama dengan N besar dikalikan dengan, ini sebenarnya sama aja ya, varians ya teman-teman rumusnya. Ini bisa teman-teman lihat rumusnya, hampir mirip dengan SI juga ya, SI, SC dan sejenisnya, itu sama aja varians, notasinya seperti ini. Nah, kalau varians populasi itu lambangnya adalah sigma, ini sigma huruf kecil ya namanya, sigma huruf kecil dikuadratkan. Nah, itu namanya varians untuk populasi. Nah, untuk yang contoh itu sebenarnya pakai notasinya S, tapi sama aja seperti itu. Maaf. Nah, jadi rumusnya N besar dikalikan dengan varians dibagikan dengan N besar dikali D ditambah dengan varians lagi. Nah, di mana D sendiri ini rumusnya adalah B kuadrat dikalikan dengan M besar bar kuadrat dibagi dengan 4. Nah, varians itu rumusnya hampir mirip ya dengan yang mungkin sama malah sama yang dengan S ini. S kuadrat itu sigma dari alfa I dikurang dengan P topi dikalikan MI kuadrat dibagi dengan N-1. Ini untuk yang PCAK 1 tahap. Nah, untuk PCAK 2 tahap itu rumusnya adalah untuk pendugaan proporsinya sendiri ada P topi sama dengan sigma dari M besar I dikalikan dengan PI dibagi dengan sigma MI. Untuk pendugaan ragamnya sendiri itu ada VP topi sama dengan kurung siku N besar dikurang dengan N kecil dibagi dengan N besar N kecil dikalikan dengan M besar bar dikuadratkan. Nah,
Lalu dikalikan dengan varians SB, mungkin tadi udah sempat dicari ya teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa masukkan yang yang di sebelumnya seperti itu. Lalu ditambahkan dengan 1 per N besar dikalikan N kecil dikalikan dengan M bar kuadrat, dikalikan dengan sigma buka kurung siku M besar I kuadrat dikalikan M besar I dikurang M besar I dibagi dengan M besar I dikalikan dengan P besar I 1 min PI dalam kurung ya, dikurang dengan MI dikurang 1 tutup kurung siku. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk menentukan SB kuadrat ini rumusnya sebagai berikut nih. Ya, ada SB kuadrat ini varians juga sama dengan sigma dari M besar I kuadrat dikalikan dengan dalam kurung P besar I min P topi kuadrat. Nah, udah ketemu semuanya, lalu dilanjutkan menentukan batas kesalahan itu dengan cara B sama dengan 2 dikalikan V P topi. Nah, sedikit tambahan juga, untuk di sini kan teman-teman nggak menemukan notasi QI ya, tapi di sini dicantumkan. Nah, QI ini sebenarnya adalah 1 min PI gitu. Nah, di 1 min PI nanti teman-teman bisa ganti aja ya, nanti rumusnya ini jadi PI dikalikan dengan QI, di mana QI ini 1 dikurang PI. Oke, nah ini adalah penyelesaiannya ya, maksudnya dijabarin lagi gitu, kalau misalnya PI dikurang PI kuadrat itu seperti apa, jadinya seperti ini, asal mulanya seperti itu. Nah, lalu dilanjutkan dengan penentuan SK sama dengan P topi ditambah kurang B P topi, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke teladan 1. Sini seorang peneliti mengukur panjang ikan lemuru. Terdapat 10 kapal, lalu dipilih 4 kapal yang berisi ikan hasil pengukuran. Tentukan penduga ragam, penduga total, batas kesalahan, serta SK 95%-nya. Nah, di sini ada ada 4 kapal ya, ada 4 kapal, datanya ada 4 juga untuk yang Palka dan kita sebut sebagai MI, lalu data-data panjangnya sebagai berikut. Oke. Nah, di sini diketahui N besarnya itu adalah 10 dari total populasinya, kan ada 10 nih. Nah, N kecilnya itu adalah kelompok yang terpilih. Ini ada 4. Nah, untuk sigma MI itu adalah jumlah dari Palka ini yang kita sebut sebagai MI, ada 5 tambah 8 tambah 10 tambah 9 dan seterusnya, hasilnya 32. Nah, ini juga sama, sigma Y1, Y2, Y3 dan Y4 itu adalah hasil penjumlahan ke bawah. Nih ya, teman-teman, di sini ada 87, ada 150, 185 dan 169. Dan untuk Y totalnya, sigma Y total 591 adalah jumlah dari yang biru ini ya. Jadi 87 tambah 150 dan seterusnya. Nah, yang ditanya itu adalah VY, VTO, batas kesalahan atau B, dan SK 95%. Nah, penyelesaiannya itu teman-teman menentukan nilai tengah kelompok terlebih dahulu atau M besar bar. Nah, di sini rumusnya M besar dibagi dengan N besar. Itu sama dengan 32 per 10. Sama dengan 3,2. Nah, untuk penduga nilai tengah kelompok itu ada Y bar. Y bar sendiri sama dengan sigma Y1 dibagi dengan sigma M1. MI, maksud saya sigma Y1, YI dibagi dengan sigma MI. Sama dengan 591 per 32, hasilnya sebagai berikut, 18,4688. Nah, ini lanjutannya untuk pendugaan ragam contoh menentukan VY. Nah, VY rumusnya sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan supaya nanti nggak terlalu repot ya, jadi harus dikerjakan dengan baik. Nah, di sini ada sigma dari YI min Y bar I kalikan dengan MI kuadrat kan. Nah, silakan teman-teman dibikin tabel sebagai berikut untuk memudahkan teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan aja rumusnya, nanti teman-teman tinggal masukin YI terus dikurang dengan Y barnya. Y barnya tadi yang udah di sebelumnya ya, ada 18 sekian, 18, sekian, lalu dikalikan dengan MI-nya, lalu dikuadratkan. Nah, ini untuk contoh yang kelompok pertama ya, ini ada 28,5583.
Nanti ke bawahnya teman-teman silakan hitung sendiri, silakan dilengkapi, lalu nanti dijumlah. Nah, jumlahnya itu adalah 41,4514. Nah, jadi dimasukin nih N besarnya 10, N kecilnya 4, dan seterusnya, dimasukkan ke rumusnya. M besar barnya tadi 3,2 dikuadratkan, dan ini tadi baru contoh satu ya, ada 28,5583. Teman-teman silakan lengkapi, dikurang dengan 4 min 1. Nah, ini teman-teman silakan juga hitung sendiri, ada 10 kurang 4 itu 6, 10 kali 4 kali 3,2 dikuadratkan itu berapa, nih teman silakan lengkapi. Ini tadi hasilnya 41,4514 dibagi dengan 3, nanti dikalikan lagi nih hasil untuk yang bilangan pertama 0,0146 dikalikan dengan berapa dari perhitungan yang ini, lalu nanti hasilnya adalah 0,2024. Nah, selanjutnya adalah menentukan batas kesalahan. Tadi ya rumusnya B sama dengan 2 dikalikan akar dari VST. Nah, VST-nya itu adalah 0,2024, jadi 2 dikalikan akar sebagai berikut. Ini tuh teman-teman silakan hitung hasilnya berapa. Lalu dikalikan dengan 2, nanti hasilnya 0,8998. Nah, untuk selang kepercayaan hasil akhirnya itu sebagai berikut. Ada SK sama dengan Y bar plus minus B, di mana 18,46 dikurang dengan 0,89 kurang dari Y besar bar dikurang dari 18,4688 ditambah dengan 0,8997. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk teladan ini akan dilanjutkan dengan pendugaan total. Nah, pendugaan total ini rumusnya tau sama dengan N besar dibagi dengan N kecil. Nah, lalu dikalikan dengan sigma Y bar I. Nah, seperti sebelumnya, teman-teman silakan bikin tabel tambahan sebagai berikut. Untuk sigma, maksud saya Y bar I ini, rumusnya itu kan YI per MI ya, teman-teman. Nanti sigma YI dibagi dengan sigma MI gitu. Nanti teman-teman silakan hitung. Untuk yang contoh pertama ini ada 17,4, silakan dilengkapi. Nanti hasil akhirnya adalah 73,4278. Nah, ini sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dengan rumusnya sebagai berikut. Nah, lanjut ke penduga ragam total. Penduga ragam total ini rumusnya Vito sama dengan N kuadrat dikalikan dengan VY, dan dimasukkan ke sesuai dengan angka-angka yang udah ada ya, nilai-nilai yang udah ada. Hasil akhirnya adalah 20,24. Nah, untuk batas kesalahan sendiri itu ada B sama dengan 2 dikalikan Vito ST dikalikan dengan akar Vito ST, dimasukkan nilainya, nanti dikalikan hasilnya berapa, baru hasil akhirnya adalah 89,98. Untuk selang kepercayaan juga hampir sama sebelumnya, SK sama dengan tau plus minus B, nanti hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke teladan 2. Ini di sini ada diketahuinya ada N besar itu 120, N kecilnya ada 8. Kita langsung ke penyelesaiannya. Oh ya, di sini di datanya juga dicantumkan ada kelompok, ada MI, dan juga ada alfa I ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk membantu teman-teman silakan bikin tabel sebagai berikut ya, dengan kepala tabel ada kelompok, ada MI, ada alfa I, lalu ada dalam kurung alfa I dikurang dengan P topi dikalikan dengan MI kuadrat. Nah, untuk teladan 2 sendiri ini diketahui ya, N besarnya ada 120, N kecilnya ada 8, yang ditanya itu ada P topi, ada batas kesalahan, SK 95%, ada D, ada varians proporsi ya, varians proporsinya, terus ada nilai N kecil. Nah, rumus yang digunakan ini di sini kita pakai PCAK satu tahap yang pendugaan proporsi populasi, karena tadi ya di data tersebut ada mencantumkan nilai-nilai dari alfanya. Nah, untuk penyelesaiannya itu teman-teman silakan cari P topi dengan cara sigma alfa I dibagi dengan sigma MI. Lalu untuk M besar barnya itu ada sigma MI dibagi dengan N. Lalu untuk V P topinya itu ada N besar dikurang dengan N kecil
dibagi dengan N besar dikalikan dengan N kecil dikalikan M besar bar kuadrat, lalu dikalikan dengan sigma dari alfa I dikurang dengan P topi dikalikan MI kuadrat, lalu dibagi dengan N-1. Seperti itu. Nanti kan di tabel sebelumnya kan udah ada nih sigma ini nih. Nah, itu teman-teman silahkan masukkan aja. Lalu udah ketemu P P topinya, temukan batas kesalahannya 2 dikalikan akar P P topi, lalu temukan SK 95%-nya dengan cara P topinya itu di plus minus dengan B ini. Nah, setelah menentukan SK 95%, kita harus menentukan nilai N juga nih, N kecil ditanyanya seperti itu. Nah, N kecil ini kan rumusnya adalah N besar dikalikan dengan varians proporsi populasinya dibagi dengan N besar dikalikan D ditambah dengan varians. Nah, di mana nilai D sendiri kan tadi udah jelasin ya. Ada B kuadrat dikalikan dengan M besar bar kuadrat per 4 dibagi 4. Nah, untuk varian sendiri itu rumusnya adalah sigma dari dalam kurung alfa I dikurang dengan P bar dikalikan dengan NI kuadrat dibagi dengan N-1. Lalu silakan teman-teman masukkan rumusnya di sini. Nah, kita masuk ke teladan 3. Di sini ada dari data TPI ya. Didapatkan ada 90 paket, yang diambil ada 8 paket. Nah, di sini ada ikan yang jumlahnya ada 5.000 ekor, terus disuruh menduga proporsi ikan yang rusak dan galak menduganya. Ini datanya sebagai berikut, ada kelompok, ada M besar I, ada M kecil I, dan juga ada P besar I. Seperti sebelumnya, untuk membantu teman-teman pengerjaan teladannya, silakan bikin tabel sebagai berikut. Dengan kepala tabel ada kelompok M besar I, M kecil I, ada P besar I, lalu ada M besar I, P besar I, dan ada M besar I, P besar I kuadrat, dalam kurung P besar I min P topi dikuadratkan, lalu ada QI, dan ada M besar I kuadrat dikalikan dengan dalam kurung M besar I dikurang dengan MI, M kecil I dibagi dengan M besar I, lalu dikalikan dengan PI kalikan QI per MI dikurang dengan 1. Oke, ini ada 8 kelompok, silakan disesuaikan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri di soal ini kita menggunakan PCAK yang 2 tahap pendugaan proporsi populasi. Nah, di sini ada keterangan terlebih dahulu ya. Untuk penggunaan M bar di sini itu menggunakan sigma M besar I per N, bukan M besar dibagi dengan N besar, karena di sini kita menggunakan soal rumus yang PCAK 2 tahap. Oke, nah di sini diketahui ada N besarnya itu ada 90, N kecilnya ada 8, dan yang ditanya itu ada P topi, varians, terus ada M besar bar, ada P topi, ada B, dan juga ada SK 95%. Nah, untuk P topinya silakan masukkan sigma dari M besar I, P besar I dibagi dengan M besar MI, M besar I. Lalu ada varians, ini rumusnya sigma dari M besar I kuadrat dikalikan dengan PI dikurang dengan P topi kuadrat dibagi dengan M-1. Nah, untuk M besar barnya itu ada pakai yang ini ya, M besar MI, sigma M besar MI dibagi dengan N sama dengan 416 dibagi dengan 8. Teman-teman silakan temukan hasilnya gitu. Ini udah ada bantuannya gitu supaya teman-teman nggak salah. Oke, nah untuk VP topinya itu ada N besar dikurang dengan N kecil, lalu dibagi dengan N besar dikalikan dengan N kecil dikalikan dengan M besar bar. Ini dikuadratkan ya teman-teman, nanti silakan tambahkan aja. Silakan tambahkan, jadi N besar dikalikan dengan N kecil dikalikan dengan M besar bar kuadrat. Lalu dikalikan dengan varians dikalikan dengan sigma dari alfa I min P topi dikalikan MI kuadrat dibagi dengan N besar dikalikan N kecil dikalikan dengan M besar bar kuadrat. Setelah itu ketemu batas kesalahannya, itu sama dengan 2 dikalikan akar V P topi, lalu ditemukanlah juga SK 95%-nya. Baik, sekian
penjelasan mengenai materi PCAK beserta teladannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas, mungkin boleh ditonton kembali, bisa pelan-pelan dipahami. Tapi kalau misalnya masih belum paham juga, silakan ditanyakan ke asisten masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.